Hi, it's me again, I'm back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Livia Safita dengan NIM 2302100057, kelas 1B, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikus Saleh. Di dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan dan tipe-tipe kepemimpinan. Nah, apa sih kepemimpinan itu? Jadi, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi bawahan atau kelompok untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi ataupun kelompok. Kepemimpinan dapat terjadi di mana saja, asalkan seseorang mampu menunjukkan kemampuannya dalam mempengaruhi perilaku orang lain ke arah tercapainya suatu tujuan tertentu. Selanjutnya adalah hakikat kepemimpinan. Kepemimpinan masuk pada bagian fungsi manajemen sebagai penggerak dalam organisasi. Penggerak atau actuating adalah fungsi manajemen yang kompleks dan merupakan ruang lingkup yang cukup luas serta sangat berhubungan erat dengan sumber daya manusia yang pada akhirnya actuating adalah pusat sekitar manajemen. Selanjutnya adalah kepemimpinan menurut para ahli. Menurut William J. Scott tahun 1926, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada kepemimpinan menurut Wechsler dan Masaryk tahun 1961. Kepemimpinan sebagai pengaruh antar pribadi yang dijalankan dalam situasi tertentu dan diarahkan melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Yang terakhir adalah kepemimpinan menurut Rauch dan Behling tahun 1984. Pengertian kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas kelompok yang terorganisir terhadap pencapaian tujuan. Selanjutnya adalah fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan berfungsi untuk membantu para pemimpin dalam mengembangkan wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan para anggota timnya. Fungsi lain kepemimpinan yaitu yang pertama membantu pemimpin dalam proses perencanaan, yang kedua membantu pemimpin dalam penetapan visi dan misi, yang ketiga membantu pemimpin mengembangkan loyalitas, yang keempat membantu pemimpin dalam proses pengawasan, dan yang kelima adalah membantu pemimpin dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama adalah tipe kepemimpinan demokratis, di mana tipe kepemimpinan demokratis ini pemimpin yang sangat menghargai pendapat bawahannya serta tidak otoriter. Yang kedua adalah tipe kepemimpinan otoriter, di mana tipe kepemimpinan ini bisa memastikan pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien tanpa banyak alasan. Yang ketiga adalah tipe kepemimpinan karismatik, di mana tipe kepemimpinan karismatik ini pemimpin akan menonjolkan gaya kepemimpinan yang berkarisma untuk menarik dan menginspirasi serta banyak berkomunikasi dengan bawahannya. Yang keempat adalah tipe kepemimpinan militeristik. Tipe kepemimpinan militeristik ini pemimpin sangat mementingkan kedisiplinan yang tinggi. Dan yang terakhir adalah tipe kepemimpinan paternalistik, di mana tipe kepemimpinan ini pemimpin selalu memperlakukan bawahannya seperti pemula yang senantiasa segalanya harus diajarkan. Kemudian ada teori kepemimpinan. Yang pertama adalah teori trait atau bakat. Grit menjelaskan bahwa pemimpin dibawa sejak lahir, bukan didapatkan, dan mempunyai karakteristik tertentu. Yang kedua adalah teori perilaku. Teori ini menekankan apa yang dilakukan pemimpin dan bagaimana seorang manajer menjalankan tugasnya atau gaya kepemimpinan. Dan yang ketiga adalah teori kontingensi dan situasional. Teori ini menekankan bahwa manajer yang efektif adalah manajer yang dalam tugasnya mampu mengkombinasikan antara faktor bawahan, perilaku, dan situasi. Dan yang terakhir adalah kriteria seorang pemimpin. Yang pertama adalah kesediaan untuk menerima tanggung jawab.
Yang kedua, kemampuan untuk mengamati. Yang ketiga, kemampuan untuk berorganisasi. Dan yang keempat adalah kemampuan untuk bersikap objektif. Sekian pemaparan materi tentang kepemimpinan dan tipe-tipe kepemimpinan. Semoga video ini dapat mengedukasi dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.